Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan nilai NDS, N.ds untuk bidang Z sama dengan f x, y. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita menemukan surface integral ya, dengan tadi ada sebuah vector field untuk silinder, untuk bola, dan kemudian kita sempat ulas sedikit untuk uh, bidang yang dibentuk oleh fungsi Z sama dengan f x, y. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dari mana rumus yang kemarin kita sempat pelajari tersebut, di mana n.ds-nya itu atau n kali ds-nya itu sama dengan plus minus min f sub x min f sub y, 1 dx dy. Nah, asal muasalnya dari mana? Oke. Yang pertama, kita ingat lagi bahwa flux dari vektor f melalui bidang S itu adalah rumusnya double integral S di dalam area S, vektor f didotkan dengan normal vektor n dikalikan dengan ds ya, surface-nya, serpihan kecil dari bidang tersebut. Nah, jika S itu adalah sebuah grafik dari Z sama dengan fx, y, anggaplah seperti ini, maka kita sudah mempelajari bahwa NDS itu sama dengan plus min, bisa positif bisa min, vektor min f sub x, min f sub y, 1 dikalikan dengan dx dy. Oke. Dan ini bidang ini memiliki bayangan di bidang xy dari sebelah sini, seperti itu ya. Oke. Nah, yang ingin kita tahu adalah bagaimana ya, kita ingin tahu bahwa berapa kalau kita punya kotak kecil seperti ini. Ya, ada kotak kecil seperti ini, itu sebenarnya berapa nilainya? Ya, kalau kita buat bayangannya ke bawah, itu kita bisa akan mendapatkan sebuah area kotak yang merupakan dx kali dy. Oke. Kalau kita perjelas ya, maka ini misalnya kita memiliki, atau ini kita coba perpanjang lagi seperti ini. Kemudian ini ya. Kemudian nanti kemudian kita ingin mengetahui kita ingin ya, di sini misalnya kita ingin memetahui sebuah bidang ini. Oke. Nah, kalau kita turunkan ke bawah, ya tentu ini bentuknya juga, kalau ya kita misalnya kita pilih sebuah bentuk kotak begitu ya, segi 4. Nah, ini tentu ini adalah, kalau kita lihat ini adalah delta X dan ini adalah delta Y. Ya, ini adalah delta X, yang ini adalah delta Y. Nah, kalau kita ke ataskan, sebentar. Ya, ini adalah terkait satu sama lain ya. Ini bayangannya seperti itu. Nah, kalau di sini bentuknya kotak, maka di atas ini bentuknya, kalau sangat kecil dia akan menjadi semacam jajar genjang atau paralelogram kalau kecil banget. Dan kalau kita ingin tahu ds yang mana adalah sebenarnya luas serpihan kecil ini. Luas ini itu kita bisa, kalau luas paralelogram, kalau kita ingat dulu bab tentang vektor, itu bisa kita cari nilainya dengan cara melakukan cross product. Dari cross product tersebut lalu kita hitung, ya cross product hasilnya vektor, lalu vektor tersebut kita hitung nilainya berapa, magnitude-nya atau besarannya berapa, maka kita dapat luasnya tuh, itu sama dengan luas. Jadi dengan cara kita mengcrosskan, kita dapat dua hal. Yang pertama, kita dapat arahnya, kita dapat normal vektornya. Yang kedua, kita dapat nilai atau magnitude dari vektor tersebut yang merupakan adalah luas. Jadi kalau kita ingin apa itu ds ya, ds itu adalah seperti ini ya. Bayangannya, gambarannya itu adalah ada delta x kali delta y area sini, lalu kita ke ataskan, maka ini akan membentuk sebuah jajar genjang. Nah, kita ingin mencari luas jajar genjang itu apa? Oke, nah itu pertanyaan berikutnya akan kita jawab. Oke.
Nah, luas jajar genjang tersebut ini kalau kita lihat itu sama dengan vektor U dikali vektor V. Ya, jadi tadi luas jajar genjang ini adalah hasil cross product antara vektor U dengan vektor V. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu vektor U dan apa itu vektor V? Ya, oke, vektor U dan vektor V. Atau ini gambar yang lebih mudahnya seperti ini gambarnya. Vektor U dan ini vektor V. Ini di bawahnya kotak, cuman ketika ke atas bentuknya menjadi, kalau di dalam bidang Z maka dia bentuknya akan menjadi jajar genjang, lalu dia dibentuk oleh dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Nah pertanyaannya, apa itu vektor U dan apa itu vektor V? Ya, oke. Nah vektor U adalah titiknya dari mana ke mana nih? Kalau kita bayangkan dari titik X, Y, anggaplah dari sini ya, X, Y, fx, Y, ya, dari titik sini ya, dari titik sini, yang ini adalah X, Y, fx, Y, jadi titik X-nya berapa, Y-nya berapa, lalu ketinggiannya itu kan ya tinggal dimasukkan aja ke fungsi F, X, Y, yang F, X, Y dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, bergerak ke titik ini. Nah titik ini tuh apa? Oke, titik ini itu adalah X-nya bergerak sebesar delta X ya. Dari X ini ke sini berarti kan titik ini itu adalah X ditambah delta X. Kalau Y-nya gimana? Y-nya tidak berubah. Jadi X-nya berubah menjadi X plus delta X ketika dia bergerak ke titik ini. Y-nya berubah menjadi Y-nya tetap Y ya, karena dari sini ke sini kan. Ya, sama dengan ini. Nah, F-nya mungkin jadi agak turun, ketinggiannya jadi berubah. Nah diinputkan X, yang X plus delta X nya dan Y nya masukkan ke dalam fungsi. Jadi F dalam kurung X plus delta X, Y. Oke, kita dapat vektor U ya. Nah kita dapat vektor U. Nah, maksudnya kita dapat titik awal dan kita dapat titik akhirnya. Untuk ini titik pangkal dan ini titik ujungnya. Titik pangkalnya adalah ini ya, titik ujungnya adalah ini. Nah sekarang tadi ya, X delta X plus Y, fx plus delta X, Y. Nah sekarang kita lihat ini tuh sama dengan apa? Oh iya, ini tuh sama dengan, nanti kita ingat lagi ke partial derivatif ya. Mungkin tidak akan kita bahas detail di sini, tapi kalau Anda lupa Anda coba cek lagi. Ini tuh sama dengan f, x, fxy ditambah delta X dikali f sub X ya. Ini bab tentang turunan ya, mungkin sudah pernah kita pelajari saat SMA dulu, perlu diingat-ingat lagi. Nah kemudian artinya vektor U itu berapa? Nah vektor U adalah, vektor U kan adalah titik ujung dikurangi titik pangkal. Titik ujungnya nih X dikurangi delta X plus delta X kurangi X, jadinya apa? Jadi vektor U itu sama dengan, coba saya ganti warna. Ini kurang ini kan pangkal, ujung kurang pangkal, jadi sama dengan delta X, Y-nya Y dikurangi Y ya, jadi sama dengan 0. Kemudian yang Z-nya ini dikurangi yang ini, jadinya apa? Delta X dikali F sub X. Oke. Ya, kita dapatkan ya. Ini adalah vektor U. Maka kita coba tulis di sini. Delta X 0 F sub X kali delta X. Kalau vektor V-nya apa? Ya dengan cara yang sama kita akan dapatkan, karena ini kan X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Maka X-nya ya karena sepadanannya begitu ya, X-nya kan nggak geser kalau vektor V tadi. Maka 0, sedangkan Y-nya yang bergeser jadi delta Y. Dan yang ini kita ganti karena ini Y-nya yang bergeser, berarti F sub Y dikalikan dengan delta Y. Oke. Lalu kita bisa keluarkan dari kurung ini tanda kutip ya, skalarnya kita keluarkan sama dengan delta X dikalikan 1,0, F sub X. Sedangkan yang ini delta Y juga dikeluarkan 0, 1, F sub Y. Oke. Nah kita dapatkanlah U dengan V. Kembali lagi, kenapa kita nyari U dan V? Karena kita ingin mencari
luas ya. Kita ingin mencari delta ds tuh kan luas begitu, luas serpihan kecil. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkalikan vektor u dengan vektor v. Kita sudah dapat tadi dengan cara ini apa itu vektor u, apa itu vektor v. Nah, langkah berikutnya sekarang kita tinggal ya tadi di-crosskan sesuai dengan rencana awal. Nah, vektor u adalah 1, 0, f sub x. Vektor v-nya adalah 0, 1, f sub y. Nah, delta x sama delta y-nya langsung dikalikan di sini. IJK, nah ini langsung kita lakukan cross. Mungkin saya tidak akan terlalu detail bagaimana cross product. Kita, kalau Anda lupa, boleh dicek lagi video tentang atau materi tentang matriks ya, matriks dan kemudian ada perkalian vektornya. Di sini kita lebih membahas dari mana rumus itu berasal. Oke, hasilnya jadi apa? Ya dikali silang dan lain-lain, akhirnya menjadi min f sub x, min f sub y 1. Ya, hasil cross product ini ya. Dikalikan dengan ini tetap lanjut saja di sini. F delta x delta y. Oke, nah ini jadi terbukti ya. Dari mana rumus ini berasal? Ya, dari adalah NDS begitu. Oke, N delta S itu sama dengan N delta S ya tadi, maaf, bukan luasnya saja ya, tapi luas dengan arahnya begitu ya. Kemudian ada didotkan dengan arahnya seperti itu. Ini kan vektor satuan. Ya, jadi sama dengan seperti ini. Kita dapatkan jadi N delta S sama dengan ini. Dengan asumsi apa? N-nya upwards ya, normalnya gitu ya, perpendikular dari atau tegak lurus dari bidang. Oke. Nah, jadi seperti ini asal muasal rumusnya. Nanti setelah ini kita akan membahas mungkin contoh bagaimana menerapkannya.